Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Novia Setiawati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang peranan guru dalam administrasi sekolah menengah. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Adapun peranan guru dalam administrasi pendidikan di sekolah yang sesuai dengan klasifikasinya yaitu terdapat 7. Yang pertama ada administrasi kurikulum, dan yang kedua administrasi kesiswaan, dan yang ketiga administrasi kepegawaian atau personel, dan yang keempat administrasi keuangan, dan kelima administrasi prasarana dan sarana pendidikan, dan keenam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau HUSEMAS, dan yang ketujuh administrasi layanan khusus. Yang pertama ada administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum di sini guru berperan dalam administrasi kurikulum yaitu menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar mengajar dalam sebuah informasi pendidikan. Dalam melaksanakan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Lalu selanjutnya di sini ada pengembangan, yaitu prosedur pembahasan materi kurikulum, penambahan mata pelajaran sesuai dengan lingkungan sekolah, dan yang terakhir penjabaran dan penambahan bahan kajian mata pelajaran. Dan yang kedua ada pelaksanaan kurikulum. Di sini ada penyusunan dan pengembangan satuan pengajaran, dan yang kedua prosedur penyusunan satuan pengajaran, dan yang ketiga pengembangan satuan pengajaran, dan yang keempat penggunaan satuan pengajaran bukan buatan guru sendiri, dan yang selanjutnya pelaksanaan proses belajar mengajar, lalu pengaturan ruang belajar, kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler, dan yang terakhir evaluasi hasil belajar dan program belajar. Baik, terus materi selanjutnya yaitu tentang administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, entah itu mulai dari perencanaan siswa baru, bimbingan siswa baru dalam masa orientasi, terus pembinaan selama siswa berada di sekolah, terus juga mendata hasil prestasi siswa di kelas, sampai siswa mendapatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Terus tugas guru dalam administrasi siswa ada 5. Yang pertama yaitu menyeleksi siswa baru, yang kedua menyelenggarakan pembelajaran, yang ketiga mengontrol kehadiran siswa, terus yang keempat melakukan uji kompetensi akademik atau kejuruan. Terus yang terakhir yaitu melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Materi selanjutnya yaitu tentang administrasi kepegawaian atau dalam kurung personel. Nah, dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan personel pendidikan adalah golongan petugas yang membidangi kegiatan edukatif dan yang membidangi kegiatan non-edukatif dalam kurung ketatausahaan. Adapun peran guru dalam administrasi personel adalah yang pertama itu membuat buku induk pegawai, yang kedua membuat laporan data sekolah dan pegawai, terus yang ketiga mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran, yang keempat mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM atau surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Terus yang terakhir yaitu membantu memperlancar kebijakan-kebijakan dalam kepegawaian seperti kenaikan perangkat atau promosi, kepindahan atau mutasi. Yang keempat yaitu administrasi keuangan. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi adalah untuk mewujudkan ketertiban administrasi keuangan. Adapun peran guru dalam administrasi keuangan yaitu yang pertama membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua membuat laporan data usulan pembayaran gaji atau rapot ke pemerintah kota. Yang ketiga membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat membuat laporan dan pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah. Yang keenam membuat laporan atau tribulan dana bantuan operasional sekolah. Yang ketujuh menyetorkan pajak PPN dan PPh. Yang kedelapan membagikan gaji atau rapot. Dan yang kedelapan membagikan gaji atau rapel. Yang kesembilan menyimpan dan membuat arsip peraturan
keuangan sekolah. Yang kelima, administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan adalah semua benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun peran guru dalam administrasi prasarana dan sarana adalah yang pertama perencanaan, yang kedua pemanfaatan dan pemeliharaan, serta yang ketiga pengawasan penggunaan prasarana dan sarana yang dimaksud. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, atau bisa disebut dengan Husemas. Apa itu Husemas? Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Tujuan utama yang ingin dicapai dengan pengembangan kegiatan Husemas ini adalah yang pertama, 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan sekolah. Yang kedua, itu meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan serta aspirasi masyarakat tersebut terhadap sekolah. Selanjutnya, yang ketiga itu meningkatkan usaha orang tua, siswa, dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan siswa, meningkatkan kuantitas serta kualitas bantuan orang tua siswa dalam kegiatan pendidikan sekolah. Kemudian, yang keempat, atau bisa disebut yang terakhir, itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam memajukan pendidikan di sekolah dalam era pengembangan seperti itu. Baik, yang terakhir yaitu tentang administrasi layanan khusus. Apa itu administrasi layanan khusus? Nah, administrasi layanan khusus ini yaitu proses belajar mengajar memerlukan dukungan fasilitas yang tidak secara langsung dipergunakan di kelas. Nah, fasilitas yang dimaksud ini adalah yang pertama, pusat sumber belajar, kemudian unit kesehatan siswa, kemudian kafetaria sekolah.